Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Irfan Diansyah dan rekan kelompok saya Nur Hasanah. Nur Hasanah yang akan menjelaskan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanya menambahkan kesimpulan dan saran. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib iman oleh makhluknya. Untuk menentukan keimanan kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Kenapa dia bisa dikatakan Esa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat yang wajib, yang kedua sifat yang mustahil, dan yang ketiga sifat yang jaiz. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, sebaiknya kita harus mengetahui apakah pengertian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Pengertian dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Dan sifat-sifat Allah itu wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, dan kita wajib mempercayainya. Dan yang pertama adalah sifat yang wajib. Apakah di sifat yang wajib itu? Sifat yang wajib itu adalah sifat yang harus pada zat Allah, sebagaimana kesempurnaan baginya, dan Allah itu adalah Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri sebanyak 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mu'alafatil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, iradat, turadat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan yang kedua adalah sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil itu berarti sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil itu sama dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala sebanyak 20 sifat. Yang pertama, al-adamu, al-hudusu, al-fana'u, al-mumasalatul hawadisi, al-ihtiyaju ila sa'in minal hawadisi, at-ta'addudu, al-jahlu, al-mautu, as-sammamu, a'ma, al-abakama, kaunuhu ajisan, kaunuhu mukrohan, kaunuhu jahilan, kaunuhu maitan, kaunuhu asamma, kaunuhu a'ma, kaunuhu abakama. Dan yang ketiga adalah sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala itu adalah merupakan sifat yang boleh ada dan juga boleh tiada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat jaiz bagi Allah Ta'ala itu hanyalah satu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin ataupun tidak mungkin melakukannya. Berarti Allah Ta'ala itu berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ingin dia kehendaki. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan kesimpulan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib, kemenangan dan kemustahilan, yaitu sifat ilmu dan kalam. Namun hubungan yang pertama merupakan ta'alluq secara terbuka, sedangkan sifat kalam sebagai petunjuk merupakan ta'alluq secara terbuka. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang wujud adalah sifat samak dan bashar. Sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali, yaitu sifat hayat, bagi orang-orang mukallaf tidak diwajibkan mengetahui ta'alluq sifat tersebut. Mukallaf hanya wajib memahami sifat-sifat Allah secara global beserta dalil-dalilnya, karena mengetahui ta'alluq termasuk mendalami ilmu-ilmu kalam.
Sifat zais bagi Allah hanya satu, yaitu kebebasan meniadakan atau mengadakan sesuatu, merupakan kewenangan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Saya akan menambahkan sedikit saran buat kami. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tentunya masih banyak yang kurang dan memiliki kelemahan. Karena keterbatasan dan pengetahuan kami dan kekurangan kami, maka kami berharap para pendengar memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kami agar kami lebih mudah memahami dan mengenali sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hasil diskusi kami ini berguna bagi pendengar dan penyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.